Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas pertanyaan soal kalau buat printer yang jarang-jarang dipakai, ya, mana yang lebih baik? Kita beli Ink Advantage atau kita beli printer Inktank? Ya, ini adalah pertanyaan yang ditanya oleh salah satu teman kita. Mungkin sebelumnya pertanyaan ini juga udah sering atau udah pernah saya bahas, tapi nggak apa-apa, saya bahas lagi supaya teman-teman juga diingetin lagi, di reminder lagi, ya. Nah, kalau lagi pada bingung, lagi mau cari printer, tapi memang printernya nggak akan dipakai sering, jadi nggak setiap hari dipakai cetak, alias jarang. Nah, pilihannya nih, apakah saya perlu beli printer Inktank yang katanya irit, tintanya murah, atau saya cukup beli yang namanya Ink Advantage? Ya, kira-kira yang mana yang lebih baik? Mungkin juga dari segi harga, dari segi budget, dan juga mana yang lebih efisien. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu. Ink Advantage atau Ink Efficient itu apa? Ya, jadi teman-teman juga harus tahu nih, Ink Advantage itu apa sih? Kata-kata ini agak sedikit bingung, karena biasanya kita taunya printer itu printer inkjet. Nah, memang betul ini adalah printer inkjet, tapi ada keterangan ini, Ink Advantage, ya, dan juga ada keterangan Ink Efficient. Jadi salah satu, ya, antara Ink Advantage atau Ink Efficient. Kalau ini produk dari CHP, kalau ini produk dari Canon, ya. Jadi ada dua model, ada dua istilah. Jadi kalau misalnya teman-teman maunya HP, pilih yang ada Ink Advantage. Kalau yang Ink Efficient itu ada pada printer Canon. Oke. Nah, yang kita bahas adalah kalau misalnya printer ini memang jarang dipakai, ya. Jadi saya lebih rekomendasi untuk kita pilih yang namanya Ink Advantage. Kita nggak perlu beli Inktank, ya, karena kita juga bisa menghemat budget. Kita beli barang yang sesuai dengan kebutuhan, dan kalau bisa tujuannya tercapai alias tintanya irit dan juga harga lebih murah. Oke, itu yang kita akan bahas berikutnya. Nah, sekarang ini teman-teman udah tahu istilah namanya Ink Advantage dan Ink Efficient. Nah, kalau saya jelasin tuh kayak begini. Ink Advantage atau Ink Efficient itu artinya si printer itu dia menggunakan sebuah cartridge tinta, ya. Printer ini menggunakan cartridge tinta untuk mencetak. Nah, isi tintanya itu lebih banyak. Jadi bisa cetak halaman lebih banyak dan harganya lebih murah. Jadi hemat, ya, hemat nih. Lebih murah atau hemat irit itu hematnya sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer yang biasa. Ya, kok bisa seperti itu? Nah, contohnya seperti ini nanti saya jelasin. Karena banyak sekali dan masih sampai saat ini terjadi adalah kalau kita tanya printer, kita cari printer, kita lihat-lihat di Tokopedia, di Shopee atau di Marketplace, itu kita cuma tahu harga printernya aja yang kita cari atau yang kita bisa lihat harganya murah. Tapi yang paling penting adalah isi tintanya, ya. Ini printer nggak akan bisa berjalan, nggak akan bisa berfungsi kalau tintanya nggak ada. Kalau tintanya habis percuma, printernya nggak bisa ngeprint. Karena tujuannya kita pakai printer itu untuk mencetak. Jadi kalau kita istilahnya punya motor, nggak ada bensinnya, percuma tuh motor juga nggak bisa jalan. Ya. Nah, pertanyaannya, kita tahu nggak ini motor atau ini printer, tintanya itu boros atau irit? Ya, isinya sedikit atau banyak, dan harganya mahal apa murah? Nah, itu yang nggak dikasih tahu. Jadi sekarang kita kasih tahu supaya teman-teman punya edukasi, punya pengertian dan ngerti caranya atau tahu produk mana yang lebih cocok dan lebih irit pastinya. Ya. Tapi kembali lagi ke persepsi masing-masing, saya hanya ngasih tahu, kasih edukasi supaya teman-teman pinter untuk belajar pilih printer. Oke, kita lanjut. Sekarang saya kasih contoh kayak gini. Teman-teman beli minuman, ya, mau beli minuman, ini botol A, contohnya kayak gini, botolnya hitam, kita nggak tahu isinya, nggak kelihatan. Harga 195.000, contoh ya botol A ini, ternyata setelah kita beli, baru kita tahu isinya cuma 180 mili, ya, harga 195.000, kita nggak tahu isinya berapa banyak, ternyata isinya cuma 180 mili. Nah, sekarang ada botol yang
tipe yang kedua botol B ya. Ini harganya sama, harganya lebih murah, 135.000, tapi isinya 480 mili ya. Nah, jadi ada dua nih, botol A dan botol B. Kira-kira kalau jenis minuman ini sebenarnya sama, cuma bedanya yang satu harga 195.000, nggak ketahuan isinya berapa, baru ketahuan setelah kita beli ternyata cuma 180 mili. Nah, yang botol B ini kemasannya mirip juga atau berbeda, tapi di sini dikasih tahu ini harganya cuma 135 mili, tapi isinya 480 mili. Nah, itu aja. Teman-teman silakan pilih sendiri, ngitung sendiri kira-kira mau beli botol A atau mau beli botol B. Ya, sampai sini kurang lebih harusnya sudah mengerti. Ini yang namanya kalau teman-teman berhitung, teman-teman pasti akan beli yang namanya botol B, karena kita udah tahu harganya lebih murah, isinya lebih banyak. Masalahnya, sekarang ini orang beli printer, tintanya nggak dikasih tahu, nggak dijelasin nih, ya tintanya berapa, harganya berapa, bisa cetak berapa lembar, itu nggak dikasih tahu. Jadi kita nggak tahu dan akhirnya kita baru tahu alias udah kena jebakan pada saat kita udah beli printernya yang salah. Ternyata kita beli tintanya atau model printernya itu tintanya mahal dan boros. Itu yang saya nggak mau, supaya teman-teman belajar pinter. Oke? Nah, sekarang intisarinya adalah kalau teman-teman cari printer, ya printer inkjet, berarti printer yang nggak perlu atau jarang dipakai. Teman-teman cek aja kalau mau beli printer yang merek HP dan Canon, cek aja harus ada tulisan ink advantage atau ink efficient ya. Jadi di setiap dari tipe printer itu pasti ada kata-kata ink advantage atau ink efficient. Kalau nggak ada salah satu dari kata-kata ini, artinya printer itu bukan versi cartridge murah. Artinya printer itu cartridge tintanya mahal dan boros. Itu harus dihindari ya. Atau kalau masih penasaran lagi, teman-teman bisa cek, tanya atau cek di Google, cari tahu tipe cartridge tintanya, tipenya apa, dan nanti pasti teman-teman bisa tahu page yield-nya. Page yield-nya itu artinya si cartridge ini isinya berapa mili dan bisa cetak sampai dengan berapa halaman. Nanti kita bisa berhitung. Semakin page yield-nya semakin banyak, dan harganya semakin murah, itu artinya printernya atau cartridge tintanya itu murah. Tapi kalau page yield-nya sedikit, itu artinya cartridge tintanya mahal dan boros. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau misalnya teman-teman masuk ke marketplace. Ya, saya contoh di sini di Tokopedia, contohnya saya ketik HP Ink Advantage. Ya, karena kita mau cari printer yang ada tulisannya Ink Advantage dan mereknya HP. Nah, ini akan keluar nih beberapa tipe printer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada keluar kata-kata Ink Advantage ya. Ini juga ada Ink Advantage, ini Ink Advantage. Artinya ini semua adalah kategori printer dengan cartridge tinta hemat ya. Kalau misalnya ada tulisan Ink Advantage itu artinya pilihannya udah benar. Tinggal teman-teman cek aja mau yang print, scan, copy atau yang bisa wireless ya. Kalau nanti masih bingung, mau tahu tipenya apa, mau praktis, langsung komen aja, nanti saya kasih tahu juga bisa. Ya, itu yang pertama. Nah, terus udah gitu, kalau misalnya teman-teman cari yang Canon, tinggal teman-teman cari aja, Canon Ink Efficient. Ya, ada kata-kata Ink Efficient, nah nanti keluar nih produknya. Canon printer multifungsi ink efficient Pixma E. Nih, kata-katanya ada E di sini, hurufnya E410. Ini artinya printer ink efficient dari Canon. Ada serinya E410. Dan juga yang ini E4270 artinya printer tipe ekonomis ink efficient E4270. Jadi ini juga termasuk printer ink efficient dari Canon, ya. Kalau yang ini printer ink efficient dan juga dia printer ink tank karena ada tangki tintanya di sini. Tapi karena kita nggak bahas ink tank, kita bahasnya printer ink efficient atau ink advantage. Ya. Nah, terus kalau teman-teman nanti cari lagi, misalnya teman-teman nggak ngetiknya nggak cari ink efficient deh, misalnya carinya printer Canon, ya.
Ini yang akan keluar bukan cuma printer yang inefisien, tapi juga akan keluar printer-printer yang kayak begini. Tulisannya nih, printer Canon MP287. Nggak ada tulisan inefisien kan? Tapi dia tulisannya plus infus. Nah, ini yang harus dihindari. Ini artinya printernya udah mahal, tintanya mahal, boros, terus dimodifikasi, dimodif, dibikin tangki tinta kayak gini, seolah-olah untuk menghindari supaya tidak boros, padahal tetap aja boros dan makin rusak. Kenapa? Karena printer ini cartridge tintanya bukan tipe yang awet, alias setiap bulan itu jajan terus, harus ganti. Jadi ini bukan original, ini yang harus dihindari. Ya, kita nggak suka yang namanya tulisan infus. Yang kita mau adalah printer ink efisien atau printer ink tank original dari pabrikan. Ya, itu yang kita harus hindari. Nah, sama kayak gini kalau teman-teman lihat Canon MG2570. Ini tidak ada tulisan ink efisien, artinya printer ini bukan versi cartridge tinta hemat, alias ini printer cartridge tintanya mahal. Ya, harga printernya sih murah, 700.000, tapi tintanya mahal. Sama kayak begini MG2570S nggak ada, ya. Nggak ditulisin, itu artinya bukan versi tinta hemat. Kayak gini, printer Canon IP2770 ini juga bukan, karena nggak ada tulisan ink efisien. Oke, itu yang saya bisa highlight atau saya bisa kasih tahu. Nah, jadi kembali lagi, seperti yang tadi kita lihat dari pertanyaan ini, ya. Jadi kalau nyari printer yang jarang-jarang dipakai, lebih baik kalau saya saranin dengan ink advantage atau ink efisien itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau teman-teman cuma pakai printernya buat cetak dokumen teks, dokumen kerja, ya seminggu atau 2 minggu sekali, paling cuma 2-5 lembar, dan tulisan teks aja yang dicetak, jadi nggak banyak dan jarang. Ya nggak cetak warna dan bukan buat cetak online, pakai printer ink advantage ini udah lebih dari cukup. Karena tadi cartridge tintanya hemat dan bisa cetak lebih banyak. Ya, itu aja yang bisa saya share. Jika teman-teman ada yang mau diinformasikan, ditanyakan atau mau dikoreksi, silakan ya supaya kita sama-sama belajar. Dan yang pastinya saya mau teman-teman jangan salah beli printer yang boros. Ya, kita harus berhemat dan saya terus edukasi supaya teman-teman ngerti pilih printer tuh yang mana. Supaya teman-teman juga ngerti cartridge tintanya boros apa enggak, itu udah bisa tahu ada gambaran harus pilih yang mana. Oke? Nah, supaya channel ini tetap berjalan terus, jadi kalau ada iklan di tengah, di depan, atau di belakang, jangan di-skip ya, biarin iklannya berjalan. Oke, ucapan terima kasih saya ucapin. Semoga informasinya bermanfaat dan kalau ada yang di komen atau ada yang mau dikasih koreksi, silakan. Oke, terima kasih.